Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian kita. Sebelum kita mulaikan renungan kita di malam hari ini, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang indah bagi kami. Di malam hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan Bapa. Kami mau belajar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman mulai memberi kekuatan kepada kami. Firman mulai memberi pengharapan kepada kami Bapa. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami semua di malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di kesempatan malam hari ini saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Saya akan ulangi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani menyampaikan kepada kita di malam hari ini bahwa ada suatu peringatan yang telah disampaikan kepada kita. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi sudah sangat jelas penulis Ibrani menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai umat percaya kepada Tuhan, dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Lihat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ini bukan hanya sekedar himbauan atau bukan hanya sekedar peringatan, tetapi pada waktu itu sudah ada orang yang melakukannya. Artinya apa? Ada beberapa orang yang tidak mengikuti atau menjalani atau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ada beberapa orang pada waktu itu. Tetapi penulis Ibrani menegur mereka, jangan engkau menjauhkan dari pertemuan ibadah. Tetapi lihat nasihat apa yang diberikan selanjutnya, yaitu tetapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali keuntungan daripada ibadah. Yang pasti kita semakin hari dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu semakin mengenal Yesus itu seperti apa. Yang pasti dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak manfaat dari ibadah itu. Tetapi penulis Ibrani mengingatkan jangan sampai kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang pada waktu itu. Penulis Ibrani tidak menjelaskan siapa orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu. Tetapi jika ada orang-orang yang mulai mundur, perhatikan, jika ada orang yang mulai mundur dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, dikatakan apa? Marilah kita saling menasihati. Menasihati artinya apa? Kita rangkul kembali mereka. Kita kasih tahu mereka
Kita ingatkan kembali mereka. Agar apa? Agar mereka boleh bersama-sama dengan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan saling menjatuhkan. Dengan jelas juga katakan saling menasehati. Saling menasehati. Perhatikan baik-baik. Mungkin di akhir-akhir ini, di zaman kita sekarang, orang tidak beribadah, bukan kita menasihati mereka, tetapi justru kita menghakimi mereka. Tuh loh, orang yang gak berkenan, gak pernah ibadah, ibadahnya cuma setahun sekali, gitu kok minta diberkati. Jadi yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata menghakimi. Tetapi penulis Ibrani katakan, biarlah kamu saling menasihati, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi. Ini peringatan juga bagi kita. Jika ada saudara-saudara kita, tidak usahlah jauh-jauh saudara-saudara kita dulu. Orang yang ada dalam lingkup kita, yaitu keluarga kita. Apakah saat ini mereka sudah beribadah kepada Tuhan? Bagaimana peribadahan mereka? Atau semakin maju di dalam Tuhan, atau justru semakin mundur? Saya jelaskan tadi, fungsi ibadah itu sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Terlebih kita mengenal apa yang menjadi kemauan Allah, apa yang mau menjadi kehendak Allah. Dan lihat ayat selanjutnya dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita belajar Alkitab, kita ini hidup di akhir zaman, menjelang hari Tuhan mendekat, menjelang hari Tuhan tiba. Justru di akhir-akhir ini sebetulnya orang tuh harus berlomba-lomba dalam beribadah, bukan justru mengalami kemunduran. Perhatikan, dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi di mana Tuhan mau datang untuk kedua kalinya ini, menjelang akhir zaman, orang harus sebenarnya itu berlomba-lomba datang untuk beribadah. Tapi kita bisa lihat sekarang banyak kemunduran dengan alasan-alasan yang kurang. Kita lihat, sebetulnya orang seharus berlomba-lomba di akhir zaman ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi justru sebaliknya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang ada. Tetapi biarlah kita semakin hari semakin giat untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Sebenarnya kita harus berlomba-lomba datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan malah mengalami kemunduran secara rohani. Akhirnya apa? Kita tinggalkan persekutuan. Mungkin banyak hal yang menjadi penyebab kita untuk tinggalkan persekutuan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan tinggalkan persekutuan. Kalau ada masalah, hadapi. Jangan justru mundur. Hadapi, maju terus.
berlomba-lomba. Ada suatu perjuangan yang harus kita lakukan. Ada suatu pengorbanan yang harus kita korbankan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin giat dalam Tuhan. Kita semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan, dalam peribadatan. Agar apa? Iman kita semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami di malam hari ini Bapa. Biarlah semakin hari kami boleh semakin giat dalam Engkau Bapa. Semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Bahkan semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami Bapa, agar kami tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan, meninggalkan peribadatan-peribadatan, karena kami tahu di dalam peribadatan kami boleh menyenangkan Bapa. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara ini. Tuhan tolong bangsa negara ini, Tuhan jamah bangsa negara ini Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, dari presiden hingga sampai pemerintahan yang paling kecil. Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan pakai mereka semuanya untuk bergandeng tangan, bersatu hati, memajukan negara ini menjadi boleh lebih baik lagi Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat pandemi yang ada. Kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan, dan kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi semuanya Bapa. Bahkan mereka yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah mereka semuanya Bapa. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat kota Jogja, di mana Tuhan izinkan kami tinggal di kota ini Bapa. Terus kami bawa Sri Sultan ke dalam tangan Bapa. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di kota Jogja ini Bapa. Bahkan kota Jogja ini ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat GPD Efrata di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati gerejamu di tempat ini Bapa. Bahkan Bapak Gembala yang ada, Ibu Gembala, anak-anak, bahkan terus Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka, tambahkan kebijaksanaan dalam hidup mereka, hikmat marifat yang datang daripada Tuhan terus ada dalam hidup mereka semuanya Bapak. Terima kasih. Juga tidak lupa berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GPD Efrata ini Bapak. Tuhan memberkati mereka semuanya Bapak dalam usaha pekerjaan mata pencarian. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mampukan mereka. Bahkan segala apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang campur tangan atas setiap kehidupan mereka semuanya Bapak. Terima kasih. Kami akan akhiri persekutuan kami, renungan harian kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.